Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di kelas menulis daring. Kita on time ini, Bang Ali. Oke. Ya. Tapi sebelum itu nanti ada sedikit pengantar dari tim kreatif untuk aturan kelas. Ya, silakan tim kreatif untuk menampilkan kembali. Baik, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati narasumber atau istilah yang sering kita ungkapkan adalah instruktur tamu kelas menulis daring, dan sesi pada malam hari ini kita mengundang khusus Bang Alizar Tanjung. Ya, siapa beliau nanti akan kita kupas tuntas 2 jam ke depan. Jung adalah seorang penulis, ya. Kemudian beliau juga CEO, founder rumah kayu dan lini buku, lini kala dan banyak lini-lini lainnya. Sengaja mengundang ini dengan tema ini adalah writerpreneur. Nanti 2 jam ke depan berbincang-bincang bersama Bang Tanjung. Teman-teman sekalian, tata tertib kelas menulis daring biasa sangat dianjurkan setiap kali kelas untuk lebih awal masuk di ruang Zoom. Kita batasi maksimal 100 orang. Selama narasumber menyampaikan materi, mikrofon diaktifkan agar narasumber dapat dengan mudah atau konsentrasi yang tidak terganggu pun peserta lainnya yang menyimak. Untuk keseriusan belajar, seluruh video sangat disarankan untuk diaktifkan, ya, karena nanti akan menjadi salah satu indikator penilaian dari tim kreatif keaktifan peserta kelas menulis daring. Kemudian selama kelas berlangsung diharapkan teman-teman untuk mencatat hal-hal penting, karena ini adalah sekolah. Walaupun sekolahnya free, tidak berbayar, tapi saja Anda harus membayarnya dengan keseriusan teman-teman. Hanya orang-orang serius yang akan sukses menjadi apapun yang mereka inginkan, wabil khusus penulis. Ya. Kemudian nanti akan dibagikan presensi oleh tim kreatif dan mohon untuk mengisi presensi tersebut. Baik, teman-teman sekalian, ada satu istilah yang sangat populer hari ini, ya, writerpreneur, ya. Writerpreneur artinya penulis yang juga berjiwa wirausaha. Ada penulis yang menjadi content creator, ada penulis yang menjadi ghostwriter, bahkan ada penulis yang menguatkan eksistensi mereka dengan menjadi penerbit pun menjadi pengusaha di perbukuan, punya toko buku. Bang Ali bahkan sampai membuka kafe buku, sampai menjual beras bagai, sampai menjual beras, masker, dan lain sebagainya, sehingga eksistensinya sebagai penulis tetap bertahan. Karena kalau tidak demikian, ya, dalam kondisi hari ini kita didera oleh pandemi, tentu saja teman-teman yang bekerja di luar kepegawaian, di luar ASN, tentu pasti akan berbenturan dengan persoalan ekonomi. Maka menjadi writerpreneur alangkah memberi kita peluang untuk secara ekonomi bisa dipikirkan, bisa dijadikan peluang dan lahan untuk bertahan di era yang berat hari ini. Baik, pertemuan dengan Bang Alizar Tanjung ini, Bang Ali. Halo, Bang Ali. Halo, selamat malam Bang Subhan dan teman-teman. Ya, kita mereview lebih kurang 12 tahun lampau, ya, sekitar itu 12 atau 13 tahun lalu. Ketika Bang Ali ini teman-teman masih menjadi mahasiswa di IAIN ketika itu, ya. Masih IAIN, ya? Belum UIN, ya? Oh, masih IAIN. Masih IAIN, dan Bang Alizar ini mahasiswa yang seamatan saya
itu sangat aktif sekali menulis di berbagai media massa, baik koran-koran lokal maupun koran-koran nasional. Jadi puisi-puisi Bang Ali ini ketika masih mahasiswa sudah nembus di koran-koran nasional. Dan yang paling membahagiakan tentu saja bagi saya pribadi, skripsi beliau itu penelitiannya tentang novel saya, Inai Kabut Singgalang. Terima kasih banyak Bang Ali sudah menulis skripsi Inai Kabut Singgalang. Ya. Sama-sama. Ya. Bang Ali, kita akan berbincang-bincang santai saja, ya, terutama terkait dengan proses kreatif Bang Ali sebagai penulis. Kenapa meminati jalur kepenulisan, ya sejak kapan? Lalu ya apa fokus Bang Ali nulisnya, puisi, cerpen atau tulisan-tulisan lain? Bukannya mengirim karya ke media-media nasional. Lalu kemudian di perjalanan saya amati Bang Ali juga sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, ya, punya toko buku, punya penerbit, lalu juga menjual beberapa produk-produk lainnya sampai kafe. Saya kira ini menarik sekali kita diskusikan malam hari ini, dan mohon Bang Ali nanti membagi kiat sukses dan proses kreatifnya itu. Oke, Bang Ali, bisa ditangkap ya? Ya, insya Allah. Ya, baik, Bang Ali, saya kira santai saja, to the point saja, nggak usah serius-serius. Ya, santai tapi fokus pada topik kita. Oke, saya berikan kesempatan kepada Bang Ali untuk berbicara tentang proses kreatif. Akan banyak pertanyaan dari teman-teman kita di forum malam ini, ada lebih kurang 70-an peserta dari berbagai kota di Indonesia, bahkan Jerman dan Malaysia. Baik, Bang Ali, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia, salam sejahtera kepada rekan-rekan yang berada di tanah air ataupun yang lagi berada di negara-negara tetangga karena aktivitas tugas, pekerjaan, dan lain hal yang masih berhubungan dengan aktivitas yang bersangkutan dengan dunia ini. Bang Ali, izin Bang Ali. Seperti suara Bang Ali tidak cukup terang ya, atau tidak usah pakai headset. Oh, begitu? Ya, sepertinya kurang tanpa headset saja. Seperti saya pakai headset, langsung ngomong saja barangkali. Ya, coba ya. Ya, tidak usah pakai. Didengar dengan baik? Oke, siap. Bagus. Oke, tadi pakai headset, sekarang nggak pakai headset, saya coba ya. Karena kita memang sekarang ini lagi berada di luar, di kafe sebenarnya, mudah-mudahan tidak bising. Karena memang malam-malam ini nyantai menikmati aktivitas malam hari, aktivitas kehidupan. Pertama itu saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, dan terutama Bang Subhan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, lebihnya untuk sharing sih, karena saya juga belum apa-apa. Menulis juga boleh dikatakan tidak setenar orang-orang. Seperti itu. Tapi saya mau izin nih Bang Subhan, karena agak kalau nggak pakai headset agak terganggu saya ngomongnya sebenarnya. Tapi saya coba. Boleh ya? Lebih bersih tanpa headset. Lebih bersih tanpa headset ya? Ya, bersih tanpa headset. Oh gitu ya? Langsung aja Kak Eva. Kalau berbicara tentang proses kreatif, kita nyantai aja ya? Ya, santai aja. Berbicara tentang proses kreatif atau yang berhubungan dengan dunia saya sebagai seorang penulis, ya tidak menarik amat sih untuk diceritakan. Saya alumni dari pendidikan agama Islam di kampus
dulu kami menamakannya IAIN, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kemudian menulis tentang dunia sastra ketika memasuki semester awal. Itu perjalanannya seperti itu. Jadi di awal saya menulis itu ketika saya bergabung dengan perpindahan dari MAN ke UIN Imam Bonjol Padang. Itu. Jadi memang kalau secara pengalaman ya barangkali hanya sedikit yang saya bisa bagikan. Saya mau mulai dari mana ya untuk menceritakannya supaya lebih enak nih dengar. Ya, jadi seamatan saya ketika Bang Ali masih mahasiswa dan ketika itu saya sudah di rumah puisi Taufik Ismail ya. Saya mengamati puisi Ali. Itu banyak sekali di koran-koran lokal dan nasional ya. Bang Ali mulai dari situ. Kenapa Bang Ali tertarik menulis gitu ya? Dan nanti akan ada beberapa pertanyaan lainnya nanti. Oke. Sebenarnya kita di Indonesia ini kalau bersentuhan dengan dunia literat itu semenjak pemerintahan Hindia Belanda sudah tidak lagi diterapkan. Sebenarnya kewajiban membaca dan kewajiban mengarang seperti ditiadakan di sekolah-sekolah berbasis pemerintahan. Yang saya rasakan ketika di sekolah itu saya tidak dikenalkan dengan yang namanya buku dengan arti kata yang lebih yang lebih mendalam, tidak dikenalkan dengan bacaan-bacaan sastra baik ketika di SD, di SMP, di SMA. Dan ya sama sekali pada awalnya tidak bersentuh dengan dunia sastra, apalagi dengan dunia membaca secara lebih umum. Kecuali dengan buku-buku pelajaran. Itu yang saya rasakan. Tetapi ketika waktu SD, walaupun kita tidak dipertemukan dengan buku-buku mata pelajaran wajib tentang bagaimana karya-karya sastra terlahir dan bahasa sastra apa yang kita baca, lalu bagaimana cara menulis, ada yang selalu memantik dan menarik bagi saya ketika menemukan. Nah, ini berbeda ya, menemukan di perpustakaan ada buku-buku yang terselip-selip yang menuliskan tentang legenda atau tentang cerita-cerita rakyat. Saya suka itu di SD itu. Sehingga saya menggunakan kesempatan untuk menyelinap masuk ke perpustakaan yang nggak bisa diakses secara umum. Di situ saya mendapatkan buku-buku legenda, buku-buku fabel, buku-buku dongeng. Itu yang saya rasakan. Dan itu berdebu dan terbuang begitu saja. Kemudian di SMP semua itu kembali tidak lagi saya temukan, di SMA juga sama, karena tidak diajarkan di mata pelajaran. Akhirnya saya mencoba mencari alternatif lain bacaan. Lalu ya lagi-lagi ke perpustakaan sih, yang isinya tidak seberapa. Begitu banyak buku-buku teks, tapi tidak banyak buku-buku novel, buku-buku cerpen atau puisi. Di kelas 3 MAN waktu itu, di MAN 2 Padang. Nah, di sini pertama kali saya mulai berproses menjadi seorang pengarang ketika saya membaca cerpen. Lalu ketika membaca cerpen itu, di situ saya dipantik entah dari mana datangnya, Ali, kamu juga bisa nulis seperti ini, begitu. Saya nggak tahu keyakinan itu dari mana, tapi di kelas 3 MAN 2 Padang itu di semester 2 orang lagi sibuk-sibuk ujian, saya lagi di pos oleh keinginan saya sendiri untuk membaca yang bersentuhan dengan cerpen, dengan novel di perpustakaan sekolah, dan dari situ saya mulai melakukan kegiatan aktivitas membaca. Jadi kegiatan aktivitas membaca, kemudian mulai ada keinginan saya juga bisa menulis seperti orang ini. Itu kesadaran awalnya Bang Subhan dan teman-teman. Yeah. Kesadaran awal itu tidak saya biarkan berdiam dalam kepala saya. Nah, ini bedanya, barangkali di sini bedanya. Kesadaran yang muncul dalam kepala saya itu saya biarkan dia mengalir keluar.
yang tadinya ada dalam kepala saya, kemudian saya mulai mengeluarkannya, mulai mencatatnya di buku-buku pelajaran dalam tulisan tangan. Disitulah pertama kali saya memulai menulis. Dan satu paragraf itu bisa menghabiskan waktu lebih kurang 1 jam, sampai 2 jam, sampai 3 jam. Bahkan saya setiap pulang dari sekolah itu jam 2, biasanya dari jam 2 sampai jam 3, karena sampai jam 4 saya masih berdiam di sekolah, di kantin, lalu memikirkan bagaimana caranya si A ini bisa menghasilkan tulisan. Dan menghasilkan tulisan satu paragraf memang sangat sulit waktu itu. Tapi ada yang saya katakan kepada diri saya, it's okay, saya sudah memulai, saya sudah melakukan, dan saya bakal terus melakukannya. Saya nggak tahu bakal berguru dengan siapa, saya nggak kenal dengan penulis, nggak kenal dengan sastrawan, nggak kenal dengan komunitas, saya cuma tahu satu, saya ada keinginan untuk menulis. Lalu keinginan itu yang diwujudkan. Karena kalau keinginan tidak diwujudkan itu hanya baru sebatas angan-angan. Saya pikir seperti itu. Itu tahap awalnya begitu, Bang Subhan. Makanya ketika saya masuk ke MAN 2 Padang, kemudian masuk ke IAIN, baru bersentuhan dengan komunitas. Tetapi perlu disadari satu hal, komunitas itu hanyalah untuk menjaga menjaga stamina. Tapi persoalan bagaimana kita berkarya, karya seperti apa yang kita mau hasilkan, kemudian di genre mana kita ingin bermain, referensi apa yang ingin kita pakai, pada akhirnya adalah berpulang kepada diri kita masing-masing sebenarnya. Saya pikir. Baik, Bang Ali. Halo, begitu. Bang Ali. Ya, Bang Ali. Yap. Halo, Alizar. Ini suaranya pelan sekali, Bang Subhan. Halo, Bang Alizar. Halo, Bang Alizar, terdengar suara saya? Bang Ali? Halo? Ya, suara saya terdengar? Ya, Bang Ali? Bang Alizar? Kok nggak dengar suaranya ya? Kenapa? Suara Bang Ali cukup terdengar, bagus. Sebentar, kayaknya saya harus coba ini lagi ya. Atau barangkali di dalam? Ya? Barangkali Bang Ali ke dalam. Gimana? Di dalam rumah. Saya coba off dulu sebentar ya. Ya, di dalam rumah barangkali. Oke. Ya, silakan Bang Ali. Teman-teman tim kreatif, apakah suara saya cukup terdengar dengan baik? Oke, teman-teman? Terdengar Pak Subhan. Dengar ya? Ya. Baik. Berarti mikrofon Bang Alizar Tanjung sedikit bermasalah. Kita tunggu sebentar, teman-teman. Bang Ali sedang mencari posisi yang pas karena beliau punya kafe di sebelah Tangsi. Ada yang tahu istilah Tangsi? Tangsi penjara ya, lembaga permasyarakatan di Padang, dekat Masjid Putih di Padang itu. Beliau punya kafe di sana. Baik, Bang Alizar? Sudah. Oke, udah bisa keluar suaranya? Ya, baik. Barangkali ini lagi trouble kayak tadi. Barangkali karena Bang Alizar berada di tepi pantai ya, sehingga berlawanan dengan angin laut ya. Siap, ya. Tadi dari sekolah ya, SD, SMP, SMA di MAN 1 Padang. Ada yang unik dari puisi-puisi Bang Ali. Saya baca, saya cermati, Bang Ali sering sekali menulis puisi berangkat dari kearifan lokal, khususnya di Alan Panjang. Bang Ali tentang lomba, ya, tentang ladu, cabai, tentang ya tanaman-tanaman lainnya. Dan ini jadi satu ciri khas dan bagaimana dia mengolah diksi
diksi puisi-puisinya yang berangkat dari kearifan-kearifan lokal tadi. Kalau boleh tahu, apa alasan Bang Ali menulis puisi-puisi dengan latar demikian? Ya, mikrofonnya Bang Ali, mikrofonnya diaktifkan. Oke, tadi sedikit ada gangguan, saya mohon maaf. Barangkali karena sinyal juga. Sebenarnya di sini sinyal agak sedikit terganggu disebabkan oleh faktor barangkali ruangan, saya nggak tahu juga. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, silakan, silakan. Tadi salah satu yang ingin ditanyakan tentang apa ya? Kenapa saya pada akhirnya masuk mengangkatkan hal-hal yang berhubungan dengan pertanian atau yang berhubungan dengan hal-hal seperti yang Bang Subhan ceritakan tadi. Saya menulis puisi di Kompas misalnya, tapi yang saya tulis itu adalah tomat begitu kan. Keren juga ya, yang ditulis itu tomat tapi muatnya di Kompas begitu. Saya tulisnya itu misalnya tentang lado Sungai Puar, itu cabai. Kalau di kita di Minang ini namanya cabai. Ya. Tapi cabai ini keluarnya di Tempo begitu, di koran Tempo. Kemudian saya menulis misalnya seperti rokok begitu. Ditulis rokok tapi keluarnya itu di koran-koran di Jakarta seperti itu. Sebenarnya kalau saya lihat secara pribadi, setelah saya amati, bukan karena saya ingin menulis tentang tomatnya atau ingin menulis tentang rokoknya atau tentang cabainya, tapi karena saya menulis sesuatu hal yang sangat dekat dengan keseharian, dengan kehidupan saya, barangkali seperti itu. Saya dibesarkan oleh orang tua yang memang hidupnya, darahnya, dagingnya, nafasnya itu diberikan oleh ruh dari pertanian itu, dari bertanam kentang, bertanam bawang, bertanam tomat. Kemudian beliau membesarkan saya dengan ruh itu yang akhirnya, oh ini sesuatu hal yang dekat dengan diri saya. Lebih tepatnya seperti itu Bang Subhan. Maka pada akhirnya ketika saya menulis puisi, ketika saya menulis cerpen, ketika saya menulis novel, kemudian ketika saya ingin menulis esai, dan ternyata setelah saya lihat, betul seperti apa yang Bang Subhan katakan tadi, itu nggak jauh-jauh dari kehidupan saya. Itu barangkali satu. Jadi intinya saya ingin berbagi ke teman-teman, setiap teman-teman itu pasti memiliki peristiwa-peristiwa yang sangat detail dalam kehidupannya, peristiwa-peristiwa yang sangat melekat dalam kehidupannya sehari-hari, atau peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang memang dia nggak bisa lagi dipisahkan dengan dirinya. Barangkali hal-hal seperti itu sih. Kan di sini sudah banyak juga yang menulis ya. Karena ketika kita menjangkau suatu hal yang jauh dari dalam diri kita, kan kita butuh riset dan referensi yang dalam. Ketika referensi dan risetnya tidak mendalam, maka tidak bakal bisa dijangkau. Maka tahap awal itu ya salah satunya yaitu ya menggali lagi apa yang terdekat dalam diri kita, kemudian memperkuat referensi-referensinya. Barangkali seperti itu Bang Swan. Kita ini ya lebih banyak di bertanya jawab, nanti saya menjawab ya biar sedikit lebih cair saya. Ya, benar Bang Ali. Nanti ada banyak sekali pertanyaan dari peserta ya. Saya mau menggali dulu Bang Ali. Biar ini menarik tadi dan menggali apa yang terdekat di sekitar kita. Saya kira ini poin penting ketika seorang penulis harus menulis ya, apa yang dilakukan oleh Bang Ali patut kita rujuk. Tapi setelah Bang Ali Zartanjung tamat, seorang Alizar Tanjung mengalami penurunan intensitas menulisnya, lalu beralih ke bisnis ya. Ini terkait dengan topik kita, orator planner, menerbitkan penerbit dan beberapa usaha lainnya. Ini di sini juga
ya. Kenapa dari menulis lalu beralih ke bisnis? Apa pertimbangan Bang Ali? Tentu saja menulisnya tetap berlanjut ya. Silakan. Ada sedikit yang terlupa, saya nggak tahu apakah teman-teman sudah mengenal saya dengan baik atau belum, atau jangan teman-teman, wah ini rekomendasinya dari Bang Subhan, ya udah kita ikut-ikut saja. Oh ternyata Ariza Tanjung bukanlah orang yang terkenal begitu ya. Ada baiknya sedikit saya balik ke awal ya, Bang. Sebelum saya jawab yang tadi ya. Saya balik ke awal dulu sedikit memperkenalkan diri. Di satu sisi saya itu memang sebenarnya adalah penulis seperti yang disampaikan oleh Bang Subhan, sampai hari ini masih menulis. Di satu sisi saya dilahirkan di kampus yang notabene-nya adalah fakultas pendidikan yang seharusnya menjadi guru, dosen atau tenaga pengajar. Kemudian di satu sisi hari ini saya adalah pelaku dari unit usaha di bidang toko buku dan kafe juga. Ada kafe, ada toko buku, kemudian juga ada penerbitan dan percetakan. Kalau toko buku, barangkali di antara teman-teman ada yang mengenal namanya Lini Buku. Kalau ada, silakan saja nanti info. Instagramnya ada Lini Buku, Shopee-nya juga Lini Buku, Tokopedia-nya Lini Buku, kemudian di marketplace-nya rata-rata di Facebook juga semuanya atas nama Lini Buku. Itu adalah kita yang menginisiasinya dari awal. Itu satu bisnis kita, kemudian ada kafe Lini Kala, dan juga ada penerbitan dan percetakan. Kemudian merujuk kepada pertanyaan Bang Sulan tadi, nanti bagi teman-teman yang nggak tahu juga tentang Ariza Tanjung, boleh di googling aja di Google untuk meyakinkan saja biar teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari hasil perbincangan ini. Nanti kita di googling siapa sih Ariza Tanjung, mudah-mudahan keluar. Gitu. Kalau nggak keluar di Google berarti memang nggak terkenal orangnya. Itu satu. Kemudian yang berhubungan dengan dunia bisnis. Nah ini saya ingin utarakan lagi nih. Saya mau merujuk balik lagi ke historical awal diri saya seperti itu. Saya dibesarkan oleh ibu yang notabene petani dan bapak yang petani sekaligus pedagang. Jadi setiap hari Senin beliau waktu itu berdagang ke pasar sayur ada di Muara Panas. Sekali seminggu, kadang 2 kali seminggu itu ke pasar sayur yang ada di Bukit Tinggi. Itu dari tempat kita itu lebih kurang 3 jaman. Dan itu rutin. Kemudian saya disekolahkan ke sekolah pendidikan, kemudian ditambah lagi dengan dengan referensi-referensi dari histori, dari sejarah. Ternyata satu hal yang menarik bagi saya, sahabat-sahabat, orang-orang pembesar di masa lalu, mereka berdagang. Ini saya tidak mengatakan pekerjaan lain itu tidak bukan itu, tapi lebih ke identik diri sayanya. Ternyata sahabat-sahabat itu berdagang. Para orang-orang yang masuk dalam daftar sejarah itu pedagang. Dan orang-orang yang menguasai negara, lintas negara ini termasuk yang menjajah Indonesia atas nama VOC itu pedagang. Pertama yang masuk yang menjajah India misalnya itu nikah itu adalah notabene di belakangnya pedagang. Dan posisi dagang sangat besar pentingnya dalam sejarah dan politik. Ini yang menarik bagi saya. Jadi dari awal saya masuk memang saya sudah menyiapkan untuk jadi pedagang sebenarnya. Jadi ketika saya masuk di kampus sebagai mahasiswa, saya selesai dari S1 itu memang dari semester 1 itu saya sudah niatkan saya tidak ingin menjadi pegawai. Itu diri saya waktu itu. Saya ingin menjadi pedagang seperti apa yang telah dilakukan oleh orang tua saya. Kalau sekarang kan namanya orang menyebutnya agak sedikit keren ya, usaha gitu, atau pebisnis seperti itu. Lalu bagaimana caranya bisnis antara bisnis saya dengan dunia kepenulisan saya nggak lari-lari jauh. Ternyata setelah saya jalani dunia kepenulisan itu yang diantaranya membuka jalan bisnis bagi saya pribadi. Makanya masuk di dunia penerbitan dan percetakan itu sudah mulai ketika saya di semester akhir
dari mahasiswa S1 dengan kerjasama dengan dosen waktu itu, bagaimana caranya mempublikasikan karya ilmiah mereka, kebutuhannya tetap dapat banyak dengan anggaran sedikit, saya dapat untung. Ya kan logika dagangnya kayak gitu ya, gimana caranya kita berjualan tapi untung gitu. Orang yang dibikinkan barangnya juga nggak rugi gitu, juga senang gitu. Itu di semester akhir-akhir sudah mulai. Dari situ saya pelajari, makanya pada tahun 2015 itu, Bang Subhan, saya mendirikan penerbitan dan percetakan. Itu 2015 di Kota Padang, di pinggir. Kemudian 2017 mengonsep dari 2016, kemudian baru 2017 per 1 November kita melahirkan satu lagi unit bisnis kita, namanya brandnya Lini Buku. Nah, Lini Buku ini yang sampai sekarang tetap bertumbuh dan berkembang, penerbitan dan percetakan tetap bertumbuh dan berkembang. Kemudian pada tahun 2020 akhir kita mencoba merancang kembali satu lagi unit usaha itu di bidang kafe. Jadi kafe include satu kantor dengan penerbitan dan percetakan, satu kantor dengan toko buku. Begitu. Kalau yang berhubungan dengan industri kreatif ya. Ya, benar. Berhubungan dengan industri kreatif, kenapa pada akhirnya bersentuhan dengan buku? Ya barangkali karena saya sudah menulis, kemudian mempelajari menulis, kemudian tertarik lagi kan. Karena kan di dunia ini pada awal mulanya karena ketertarikan aja kan. Misalnya saya tertarik dengan dunia menulis, saya pelajari tentang dunia menulis. Kemudian saya tertarik lagi dengan bagaimana sih logikanya penerbitan buku. Orang kan nulis tuh menghasilkan buku kan. Menghasilkan buku, menghasilkan cerpen, menghasilkan puisi, kan butuh kertas, butuh apa? Butuh bagaimana sih bisa terwujud menjadi seperti ini? Saya ada semacam rasa penasaran yang dalam lagi, saya sadari lagi, saya pelajari, riset memang. Risetnya itu hampir setiap tahun. Perbandingannya itu ada Bandung, Jakarta, sama Jogja. Kalau soal penerbitan dan percetakan, toko buku juga sama. Ketika melahirkan Lini Buku itu 2017 1 November itu risetnya mulai dari 2016. Kalau itu risetnya gini loh, karena kita menerbitkan buku tuh, kita menerbitkan buku atau orang menerbitkan buku dan kita memiliki buku itu. Biasanya kan toko buku didominasi oleh pedagang-pedagang besar. Lalu mikir lagi kan, gimana caranya orang bisa jualan buku, dengan siapa harus bekerja sama, bagaimana sistemnya, lalu deliverynya seperti apa, bagaimana mekanisme pengiriman dan segala macamnya, biar gimana orang percaya transaksi sama kita. Barangkali hal-hal dari seperti itu, Bang Suat. Ya, baik, mengalir. Jadi sebenarnya mengalir aja sih. Ya, mengalir saja. Ini menarik nih, semakin ketemu benang merahnya. Di tengah masyarakat yang dalam tanda petik tidak suka membaca buku, ya, kemudian peralihan media cetak ke media digital, orang bisa membaca apa saja di genggaman tangan mereka melalui sebuah alat bernama handphone, ya, gawat. Tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi para pebisnis buku, terutama buku dan penerbit buku. Nah, bagaimana Bang Ali melihat kondisi ini dan prospek penulis ke depan dengan produk bukunya masih memiliki peluang atau tidak? Mohon dibantu, Bang. Gimana maksudnya? Oke, saya ulang, Bang Ali. Di tengah masyarakat kita yang dalam tanda petik kurang suka membaca buku, ya, kemudian peralihan media dari cetak ke digital, lalu menjadi tantangan tersendiri bagi penerbit percetakan di ranah industri kreatif itu untuk menerbitkan buku, karena orang otomatis tidak lagi bersentuhan dengan buku, tapi mereka bisa membaca apa saja di layar handphone mereka. Nah, ketika kita bertahan di ranah perbuku, di ranah bukuan, yang Bang Ali lihat dengan kondisi itu, ketika orang tidak kurang suka membaca buku, kemudian peralihan media. Nah, tentu saja bertahan di kondisi itu sangat berat sekali, ya. Nah, apa kiat-kiat yang Bang Ali lakukan?
Oke, pertama saya ingin beropini sih sebenarnya, atau membangun opini baru tentang minat baca begitu. Dekade dari Indonesia merdeka sampai tahun 2000 itu memang sulit untuk mendapatkan bahan bacaan. Salah satunya itu sangat terbatas di perpustakaan, sangat terbatas sabarannya. Kemudian orang hanya menulis di koran dan buku. Kemudian untuk mendapatkan buku juga harganya lumayan mahal. Kemudian opini dan persepsi ini yang selalu diulang-ulang kembali bahwasanya budaya baca Indonesia sangat rendah dan terus menurun. Tapi kalau boleh dikaji ulang, dan memang ada riset yang melakukan kajian itu, faktanya bukan begitu faktanya. Faktanya malah kebalik. Budaya baca Indonesia itu bertumbuh dan berkembang pesat. Yeah. Yang menurun itu mungkin di umur 40-an ke atas. Itu barangkali umur yang barangkali 40-50 yang generasi 80-an, 70-an itu barangkali memang budaya bacanya tidak terbiasa. Mereka terbiasanya dengan koran dan buku, dan itu pun susah. Tapi generasi milenial atau generasi 4.0, orang yang bilangnya seperti itu, atau generasi mulai dari generasi Z, kemudian generasi milenial, generasi 4.0, mereka sudah terbiasa dengan begitu banyak sekali bahan-bahan bacaan. Karena bahan bacaan itu perlu digarisbawahi, dia tidak hanya berbentuk kertas. Kalau kita berpikir bahwa bahan bacaan itu hanya berbentuk kertas pada hari ini, maka sebenarnya itu baru satu sisi dari bahan bacaan yang tersedia. Bahan bacaan itu kalau teman-teman bisa kembali melihat pada apa yang bersebar luas hari ini, itu ada di Instagram, betul kan? Di Instagram, dan banyak buku-buku yang lahir dari tulisan-tulisan yang telah ditulis di Instagram, itu banyak sekali, dan itu bestseller-bestseller. Ada bahan bacaan itu yang ditulis di Facebook, kemudian ada bahan bacaan itu yang ditulis di Wattpad, di Novelmy, dan bagus-bagus kualitas tulisan mereka. Ini indikasi bahwasanya pertumbuhan minat baca di Indonesia itu mulai meningkat drastis ketimbang dibandingkan dengan generasi-generasi 70-an, 80-an, 90-an. Generasi-generasi 2000 ke atas itu mereka sudah mempunyai budaya baca yang sangat tinggi. Salah satu standar itu diantaranya kita menjual buku, dan buku itu harganya lumayan mahal-mahal. Kita menjual buku ada yang harganya 90, 80, 100, 150, bahkan ada yang sampai 190-an. Dan satu buku itu di satu toko buku kita saja bisa terjual untuk satu judul, ya, itu bisa di kisaran 100 sampai 200 eksemplar untuk satu judul. Dan itu toko buku sekarang bertumbuh, yang online-nya jauh lebih tinggi lagi pertumbuhannya dibandingkan yang toko buku yang offline yang dinominasi oleh Gramedia atau Gamos dan lain-lainnya. Toko buku online itu lebih dari atas 100. Itu yang benar-benar original aja, belum yang bacakan pas macamnya. Ini menandakan bahwasanya minat baca bertumbuh sangat pesat. Tergantung memang analisis risetnya, sisi-sisi mana yang sudah kita lihat. Ada digitalnya, ada yang bermain di sosial medianya, ada yang sekarang bermain nulis di TikTok. Banyak juga loh yang nulis di TikTok. Kemudian ada yang nulis di fanpage-nya Facebook. Kemudian ada yang nulis di cara-cara lama seperti di koran. Kemudian ada yang masih bertahan di buku. Nah, minat baca itu sangat kuat dan sangat meningkat. Itu disebabkan oleh perubahan dari era sebelumnya ke era informasi. Informasi sangat mudah didapat, orang sangat gampang untuk belajar nulis. Kalau dulu saya belajar nulis satu paragraf, itu di kertas, di buku tulis. Kalau sekarang orang belajar nulis cukup di status WhatsApp. Mereka berbalasan-balasan WhatsApp dengan kekasih aja sudah dalam 1 jam sudah bisa 5 lembar loh. Itu kan tulisan, tinggal mengolahnya, bagaimana mengolahnya menjadi lebih cantik. Maka hari ini orang menulis lebih gampang. Belajar menulis tidak disadari ternyata sudah bisa saja menulis.
tidak pernah belajar menulis, tidak pernah ngapa-ngapain. Ternyata ketika berpolemik di Facebook, mereka sudah bisa saja berpolemik dengan 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Ini menandakan bahwasanya dunia membaca dan dunia menulis hari ini sebenarnya lebih terbuka dan lebih cepat, clear dan pintarnya begitu. Lalu bagaimana dengan bangsa pasar? Apakah digital bakal menghancurkan bangsa pasar yang cetak? Apakah cetak bakal tetap bertahan dan digital terus bertumbuh? Ini dua dimensi yang berbeda tapi saling terhubung begitu. Digital dia bakal tetap bertumbuh, khusus untuk ini ya, untuk tulisan, untuk buku, novel. Digital dia bakal terus bertumbuh, yang cetak dia bakal terus bertumbuh. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang dijual di buku itu bukan sekedar bacaan saja. Ini menarik. Yang dijual dari buku itu adalah seni menikmati buku itu diantaranya. Di antara kebiasaan kita kalau beli buku, ini mungkin teman-teman ya, saya biasanya di antara kebiasaan saya beli buku adalah mengoleksi seperti yang ada di belakang ini. Itu adalah buku cetak dalam bentuk majalah, saya koleksi. Ada di antara kesukaan teman-teman itu membaca buku itu pas pergi ke toko buku, mencium aroma buku itu sendiri. Mencium kertas itu kadang berlama-lama, kok harum ya kertas buku ini. Ini diantaranya. Ada di antara pembeli itu dia membeli buku itu ketika ada tanda tangan penulisnya di buku itu. Itu nggak bisa digantikan oleh digital. Digital dia hanya bisa menggantikan transfer pengetahuan dalam bentuk digital tanpa harus menggunakan ruang. Kemudian ada visual dan ada musik. Tapi bagaimana seni rasa, memegang buku, memajang buku, kemudian menyentuh buku, menghirup aroma buku, itu nggak bisa digantikan oleh digital. Pada akhirnya, yang terjadi adalah ketika digital itu beredar, orang yang betul-betul penggila buku, dia pada akhirnya beli buku itu juga. Terserah mau digitalnya sudah beredar atau tidak, tapi pada akhirnya dia memiliki buku itu juga. Itu yang saya lihat. Maka sekarang ini era informasi boleh dikatakan dari tahun 2000 itu sudah dimulai dan sekarang sudah 2021. Buktinya buku cetak tidak habis, malah bertumbuh. Penerbit-penerbit banyak yang lahir, kemudian buku-buku yang tadinya cetak 3.000 menjadi 6.000, 10.000. Lalu ada pertanyaan, kalau begitu kenapa toko buku tutup? Nah, pasti teman-teman bakal melakukan pertanyaan itu. Faktanya toko buku tutup, itu bukti bahwasanya pembaca berturun, penjualan buku berturun. Pertanyaannya bukan di situ jawabannya. Yang berubah itu adalah cara belanja konsumen. Ini yang menarik ya. Cara belanja konsumen yang berubah. Yang tadinya dia hobi ke toko buku, sekarang dia hobi ke Shopee untuk belanja buku. Hobinya ke Tokopedia, ke Lazada, ke WhatsApp, tinggal pesan di Shopee, datang di depan rumah, karena bisa gratis ongkir. Jadi tutupnya toko buku bukan menyatakan indikasi bahwasanya penurunan cetak buku-buku. Tidak, saya melihatnya adalah perubahan tren belanja terhadap buku. Barangkali itu dulu sementara, Bang Subhan. Baik, terima kasih Bang Ali, luar biasa ya, perubahan tren belanja buku ya, toko buku tidak tutup. Tapi dengan era digital, ya berbelanja pun harus ke media-media digital, marketplace terutama ya. Oke, saya kira sementara pertanyaan saya itu dulu Bang Ali, kita akan buka sesi tanya jawab dan nanti teman-teman akan bertanya langsung kepada Bang Ali, baik melalui video ataupun pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Kita punya waktu lebih kurang 1 jam ke depan lewat, teman-teman. Dimanfaatkan momen ini, pertanyaan apa saja terkait dengan writer-planner. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menjadi seorang penulis dan pengusaha ya, seperti Bang Alizar Tanjung ini. Baik, sesi tanya-jawab kita buka. Silakan lambaikan tangan atau aktifkan video langsung bertanya. Silakan, teman-teman. Ya, siapa yang pertama? Ada lebih kurang 50 peserta. Kak Mas Firdaus di Jakarta. Silakan Kak Masya. Ya. Assalamualaikum Bang
Bang Alizal Tanjung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya di wabarakatuh. Jakarta masih dari Jawa sih, tinggalnya di Jakarta. Itu sangat tertarik tuh tulisan-tulisan yang ala petani gitu ya. Saya juga dari petani juga karena itu yang kalau novel biasanya membahas tentang apa ya? Kalau misalnya kayak tomat apa gitu, bisa diterangkan? Ini langsung jawab atau gimana Bang Subhan? Boleh, Bang Ali. Bang Ali juga menulis novel, Kak Masya. Silakan bagi kiatnya. Sebenarnya kan cerpen, puisi, ataupun novel dia beranjak dari keresahan apa yang kita bawa dalam kehidupan kita. Kan seperti itu sebenarnya. Jadi Bu Masya Firdaus menulis tentang sebuah novel biasanya karena memiliki keresahan yang terjadi di dalam apa yang hendak digarap itu, kemudian itu ditranslate menjadi novel atau cerpen atau puisi seperti itu. Maka menulis adalah salah satu adalah pergerakan dari hati nurani untuk mengkritisi keresahan-keresahan itu. Ini yang ingin saya katakan. Di pertanian, diantaranya di pertanian itu, kalau saya diantaranya menulis tentang, misalnya menulis tentang tomat, saya memiliki keresahan terhadap bagaimana petani itu bercocok tanam, kemudian harga yang tidak stabil, nanti begitu banyak hasil dari panen yang terbuang, seperti itu. Sementara mereka sudah berpanas-panas, sudah berbuka-buka baju di tengah matahari terik, malamnya sudah kelelahan, besoknya harus bercocok tanam lagi, tapi terkadang tidak ketemu dengan hasil yang diinginkan dan harga yang tidak diinginkan. Bagi orang itu mungkin hal yang normal, karena mereka menjalani besok ya udah, kalau hari ini gagal panen besok diulang lagi, seperti itu. Tapi bagi seorang penulis itu adalah keresahan yang harus mereka selesaikan dalam diri mereka, seperti itu. Hal-hal seperti itu sih. Karena teknik menulisnya itu balik kepada kita masing-masing ya. Menulis pen yang dengan pertanian ya balik ke kita masing-masing. Kali Bu Masya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Alizal Tanjung. Ya, demikian Kak Masya ya. Baik, penanya kedua dipersilakan teman-teman. Kan videonya. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan asal kotanya, Kakak. Siapa ini? Mikrofonnya diaktifkan. Halo, siapa ini? Tidak muncul? Yeni dari Duri Riau, Yeni. Oh, Kak Yeni, Duri Riau. Ya, silakan Kak Yeni. Mikrofonnya Kak Yeni diaktifkan. Suaranya tidak terdengar. Mikrofonnya. Halo, ya? Ya, oleh. Oke, silakan. Mau bertanya sama Bang Alizal Tanjung. Oke, silakan Kak Yeni. Kalau dalam menulis cerpen ketika mentok gitu Bang, mau lanjutinnya gimana sih solusinya gitu. Kadang ada sih yang apa sih kelanjutannya ya habis ide gitulah, mentok gitu. Gimana solusinya Bang? Baik, terima kasih Kak Yeni. Bang Ali, ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan oleh penulis-penulis pemula ya, bahwa menghadapi kondisi writer block ya, mentok, mandek. Nah, jadi apa kiat Bang Ali di situ? Terima kasih. Selamat malam Bu Yeni ya, dari Duri ya. Iya. Writing block itu sih bisa terjadi sama siapa saja, itu bisa. Dan setiap orang sih beda-beda cara penyelesaiannya, tergantung memang dia menulis cerpen tentang apa dulu, begitu. Ada yang memang menyelesaikannya itu dengan ketika cerpen itu mentok, berarti keresahan-keresahan itu belum tuntas. Itu bisa jadi salah satunya itu. Kita sudah ingin menulis cerpen tentang sesuatu karena kita sudah memiliki ide, gagasan, dan keresahan terhadap hal itu.
Ternyata ketika kita tulis kita mentok di tengah. Pas mentok di tengah tuh kita bingung wah ini gimana nih kelanjutannya. Barangkali itu adalah disebabkan keresahan-keresahan tadi itu mentok dia. Maka salah satunya memang dengan referensi sih. Entah itu referensi itu dengan membaca buku yang berhubungan dengan hal itu atau yang berkaitan dengan cerpen atau peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang bersentuhan dengan hal itu. Ada juga yang caranya dengan malah nonton film. Karena di nonton film itu emosional kita itu sangat diaduk-aduk, sangat bercampur dan banyak sekali yang bisa didapatkan dari situ. Ada juga yang dengan memutar musik. Kemudian ada juga malah yang berhenti menulis untuk sementara, kemudian membiarkan saja. Sampai keresahan-keresahan itu muncul kembali. Ketika keresahan-keresahan itu sudah muncul kembali, dan menurut dia sudah mantap untuk teruskan, maka dia melanjutkan. Makanya menulis itu tidak berfokus kepada teori menulisnya, tapi berfokus kepada keresahan-keresahan itu dan lalu menuangkan keresahan-keresahan itu dalam berbentuk urutan peristiwa yang kita inginkan dalam setiap kejadian di tulisan kita. Tapi kalau kita merujuk kepada bagaimana cara menghasilkan tulisan yang bagus, ini harus bahasanya seperti ini segala macam, biasanya nggak bakal kelar. Tapi ketika keresahan-keresahan itu sudah kelar, persoalan-persoalan yang kita anggap meresahkan itu sudah kita torehkan, itu biasanya untuk tahap dasar sudah kelar. Tinggal nanti di editing kan. Kalau editing itu kan bisa 2, 3, 4, bisa kita hapus, bisa kita delete, bisa kita tambah. Tapi itu biasanya di editing. Makanya saya diskusi sama teman-teman, rata-rata memang kayak gitu. Apa yang membuat tulisan ini tidak selesai? Karena keresahan terhadap apa yang dia tuju itu nggak selesai. Maka ya berbagai cara sih. Kalau saya pribadi kadang-kadang memang sengaja saya tinggalkan dulu. Setelah tulisan itu saya buat, kemudian saya merasa ini tidak selesai, belum cukup kuat secara gagasan, konsep, dan peristiwa serta konflik dan keresahan di dalamnya, saya biarkan dulu. Tidak dihapus ya, dibiarkan saja. Mungkin 2 hari atau 3 hari atau seminggu atau sebulan lagi kita buka lagi, oh ini udah ketemu. Makanya hari ini kalau misalnya teman-teman pernah menulis 7 tahun yang lewat, lalu membuka lagi pada hari ini, oh ternyata tulisan saya yang 7 tahun yang lewat itu seperti ini ya. Nanti bakal ketemu keresahan-keresahan yang bagusnya, saya beginikan ya, saya beginikan. Biasanya sih seperti itu. Baik, Bang Ali, luar biasa. Baik, kita beralih ke Mojokerto, Jawa Timur. Ada Kak Fatati. Silakan Kak Fatati, diaktifkan videonya. Ya, ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatati dari Mojokerto. Ya, selamat malam. Subhan sama narasumber Kak Afrizal ya. Saya ada pertanyaan sama tanggapan. Yang pertama tanggapan dulu. Saya termasuk yang optimis bahwa di masa depan, di era digital sekarang, di masa depan buku secara fisik itu masih ada. Saya sepakat dan saya optimis bahwa itu, sebagaimana berabad-abad lalu buku ada, maka di abad yang akan datang saya meyakini buku masih ada dan masih ada orang yang akan selalu merindukan memeluk buku dalam bentuk fisik. Meskipun kita sudah banyak yang beralih ke format digital ya, buku e-book dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, pertanyaan saya, sebagai seorang penulis, tentunya kita tidak hanya optimis pada satu kondisi bahwa kita hanya percaya ada satu buku saja, tapi tantangan di era digital itu semakin masif ya. Artinya penulis tidak boleh berhenti di lingkaran saya melahirkan buku fisik saja. Ya, artinya kita harus berdamai dengan kemajuan teknologi di masa depan. Nah, kira-kira apa yang perlu kita siapkan, Kak Afrizal, berkaitan dengan entrepreneur seorang penulis? Saya meyakini bahwa seorang penulis itu wajib jadi entrepreneur. Entrepreneur terhadap tulisannya sendiri, bukunya sendiri, harus mampu menjual bukunya sendiri. Self-publishing harus dimiliki oleh seorang penulis. Nah, sarannya Kak Afrizal, apa yang harus disiapkan seorang penulis
terutama menghadapi era digital. Itu saja. Baik. Berkaitan dengan eksistensi seorang penulis, sekaligus dia bisa menjual karyanya sendiri. Ya. Ya, itu aja ya, udah cukup. Terima kasih atas kesempatannya dan saya tunggu jawabannya. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini luar biasa Bang Alizar Tanjung pertanyaannya ya. Ya, pertama tanggapan beliau bahwa buku akan tetap ada sampai kapan. Nah, yang kedua, saya optimis. perlu dipersiapkan orang Bang Ali agar entrepreneur ya. Entrepreneur ya, agar dia bisa berdamai dengan teknologi. Silakan Bang. Oke, terima kasih pertanyaannya luar biasa sekali dari Bu Fatati di Mojokerto. Iya. Salam untuk Mojokerto seluruhnya yang lembut-lembut. Iya Pak. Senang karena pembawaan dan segala macam ya. Jadi ketika kita membaca sejarah, ternyata memang sejarah mencatat berganti revolusi, ternyata buku tetap dia eksis karena manusia pada dasarnya butuh ilmu pengetahuan dan manusia pada dasarnya butuh seni dalam kehidupannya. Buku mampu memenuhi kedua hal itu. Ini yang membuat buku terus sampai hari ini, bahkan ada buku yang sudah ratusan tahun masih bisa dijaga dengan baik. Kemudian yang berdamai dengan era digital itu, saya bertemu dengan pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi serta penulis-penulis muda hari ini. Mereka ternyata lebih banyak menulisnya di platform online dulu. Nah, saya nggak tahu apakah di antara kita sudah ada yang memulainya. Dan mereka mendapatkan royalti besar-besar dari situ. Ada yang sampai ratusan juta. Iya. Di antara platform-platform itu ada yang di Novelme, kemudian ada yang di Wattpad, kemudian ada yang di Singapura juga ada. Yeah. Banyak ternyata aplikasi-aplikasi berbasis digital, tetapi dia membuat seefisiensi dan semudah mungkin untuk diakses. Dan itu penulisnya malah dibayar. Ada yang pakai poin, ada yang pakai ada koin-koinnya tertentu, dan pembaca ketika harus mengakses itu harus bayar. Barangkali ini salah satu yang bisa diakses. Jadi menulis hari ini kalau memang belum bisa menyentuh ke wilayah penerbitan buku, itu bisa mengakses ke penerbitan yang sifatnya aplikasi dan kualitasnya sama karena mereka menyediakan editor. Saya menerbitkan beberapa buku teman-teman yang tergabung di Wattpad dan di Novelme. Mereka di Novelme misalnya mereka mempunyai editor. Dan naskah mereka itu benar-benar di editorial seperti bagaimana mereka menerbitkan buku di penerbit-penerbit yang cetak seperti itu. Keuntungannya dan ternyata banyak dari penerbit-penerbit yang sifatnya cetak melirik penulis-penulis yang berbasis di aplikasi. Makanya banyak hari ini buku-buku yang tadinya terbit di Wattpad dan tiba-tiba sudah beredar di toko buku, baik di toko buku. Banyak banget. Banyak banget. Termasuk novel-novel yang ditulis yang genre Korea, roman, itu banyak sekali. Makanya hari ini itu salah satu indikasinya. Di satu sisi mereka menulis, di satu sisi terbentuk masa pembaca. Kalau kita mengandalkan saja promosi di media cetak atau buku dalam terbitan cetak, kemudian kita mengandalkan penjualan online di toko, penjualan offline di toko buku seperti kita sebut merek saja ya, Gramedia atau Gama segala macamnya, itu belum tentu mereka mempunyai masa tersendiri kecuali hanya satu penulis. Tapi ketika mereka berbasis aplikasi, setiap penulis itu punya masa tersendiri. Misalnya menulis di Wattpad dan satu novelnya itu bisa jadi sudah dibaca oleh 2 juta orang. Mereka menulis di aplikasi apa gitu, bisa jadi tulisan mereka itu sudah di-vote oleh ratusan ribu orang. Lalu ketika itu dicetak, itu menjadi masa bagi mereka. Dalam hal ini namanya personal branding
penulis terhadap dirinya dan terhadap karyanya. Itu memang dibutuhkan sekali. Kita nggak bisa mengandalkan saja, oh kerjaan kita cuma menulis lalu selesai sampai di sana. Kita itu penulis itu pengusaha loh. Pengusaha di bidang tulisan. Kalau dalam bisnis namanya self-employed. Kalau kita berbicara di salah satu teori bisnis yang diluncurkan oleh Robert T. Kiyosaki. Orang yang berbisnis, ketika dia ada di dalamnya, bisnis itu bisa jalan. Nah, bisnis di bidang tulisan, dokter, kemudian pengacara, itu masuk di bidang yang seperti itu. Bisnis yang berhubungan dengan tulisan, begitu. Maka memang kita harus membranding, memperkuat personal branding kita, dan membuat personal branding kita itu di satu sisi mungkin untuk membranding diri kita, tapi di satu sisi tulisan selesai juga. Makanya kalau teman-teman lihat di Instagram, banyak loh, di tahun 2015 sampai 2019 kemarin itu, buku-buku yang bergenre prosa-prosa pendek, 1 halaman, yang isinya tentang galau, tentang perasaan, tentang psikologi, itu banyak sekali. Dan itu terbitnya itu gila-gilaan. Ada yang memang cetaknya itu puluhan ribu. Di antaranya teman kita di Padang, namanya Boy Chandra. Dan itu sudah hampir satu level dengan Terelie buku-bukunya sekarang. Itu genre-nya genre prosa pendek awalnya. Yang fokusnya 4 paragraf, 5 paragraf, lalu dihimpun sejumlah 150 tulisan yang berjumlah 4 paragraf, sudah satu buku loh. Tinggal nanti menjadi satuan-satuan yang berimbang seperti itu. Tren jadi itu ya sekarang. Lagi tren itu. Lagi tren. Sangat lagi tren. Terus sekarang yang lagi tren itu adalah yang tadi itu, menulis novel di aplikasi kemudian diterbitkan di media cetak. Iya. Oh iya. Penjualannya lebih gila daripada penulis-penulis lama yang sudah mempunyai nama, tidak mempunyai personal branding yang kuat di media sosial. Itu tidak peduli, peduli kontennya itu bernilai sastra atau enggak. Saya lihat di Novelme itu jauh dari nilai sastra. Karena memang nanti buku-buku di era digital nanti itu kualitasnya begitu. Oke, persoalan sastra atau tidak sastra itu balik kepada pembacanya. Itu satu. Karena setiap orang, setiap tingkatan umur itu beda kualitas bacaannya. Oh iya, selera juga. Selera juga beda. Jadi anak SMA atau mahasiswa, ya mahasiswa awal yang belum terbiasa membaca, tentu ketika dihadapkan buku-buku sastra berat seperti bukunya Pram, bukunya N. Hadini atau bukunya siapa, itu bakal terasa berat bagi mereka. Iya. Itu ada semacam level-level bacaan. Saya sih melihatnya seperti itu. Setiap penulis itu bakal naik sendiri level-level tulisan apa yang bakal dia hasilkan, tetapi dia pasti bakal berproses. Tapi yang paling menarik itu bagi saya sebenarnya adalah mengurai kerumitan menjadi sesuatu hal yang sangat sederhana dalam tulisan-tulisan. Saya melihat ada terobosan itu yang terjadi ketika harus membaca tulisan-tulisan prosa yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang ada di Indonesia. Yang tadinya itu adalah bahasan-bahasan para psikolog, sekarang dibahas oleh anak muda loh. Misal seperti misalnya kan, atau seperti bagaimana menghadapi persoalan-persoalan hidup. Itu kan persoalan-persoalan psikologi. Atau bagaimana meraih keribatan-keribatan dalam pergaulan. Itu kan sebenarnya persoalan-persoalan yang dibahas di dunia psikologi. Tetapi penulis-penulis muda mengurainya menjadi sesuatu hal yang lebih renyah. Makanya memang di satu sisi kalau orang dewasa melihat agak lebay. Misalnya ada tulisan-tulisan rasa sakit ini bakal menghilang dengan sendirinya karena pengkhianatan misalnya kan. Itu kan persoalan-persoalan perasaan yang berhubungan dengan psikologi. Tapi anak-anak muda sekarang dalam menulis ternyata bisa mereka mengurai hal-hal yang rumit seperti itu. Ada kemarin salah satu buku yang cukup bagus penjualannya di Indonesia dan Malaysia. Itu judulnya Ikhlas Paling Serius. Itu bahasan berat. Ikhlas sebenar-benar ikhlas loh dalam bahasan agama. Yang hakul yakin sebenarnya hakul yakin. Tapi mereka berhasil
Dan mereka berhasil mengurai lalu menawarkan ke anak muda, lalu anak muda oh iya ya gitu. Ketimbang itu Dengan disajikan dalam bahasa mereka ya. dengan bahasa mereka. Jadi memang seperti itu sih. Tasawuf tapi dipopulerkan ya. Betul. Kalau dari sudut pandang penerbit, apa penerbitannya Kak Alizar itu profit oriented, melulu pokoknya ini penggemarnya banyak, saya mau terbitkan profit oriented saja, atau ada idealitas di sana, ada misi pribadinya Kak Alizal dalam memajukan dunia literasi yang berkualitas ya, karena tidak semua buku itu mencerahkan. Tidak semua buku mencerahkan loh Kak. Ada buku sukses tembus togel. Itu bukan buku itu ya. Bagaimana ini sikap seorang penerbit? Apakah yang penting bukunya laris? Oke, saya terbitkan, tidak peduli itu bernilai atau menyesatkan atau gimana ini kalau Kak Alizal. Ya, baik. Nanti intinya Bang Alizar itu akan kembali kepada kualitas. Nah, bagaimana Alizar sebagai penerbit melihat pasar? Ini saya akhiri ya, saya menyimak. Ya, apakah sekedar melihat pasar atau juga menjaga kualitas dari buku-buku Bang Alizar? Nah, setelah pertanyaan ini kita alihkan ke pertanyaan berikutnya ya. Mohon maaf Kak Patati karena ada beberapa pertanyaan lainnya ya. Ya, silakan Bang. Langsung dijawab atau gimana, Bang Suhad? Ya, silakan Bang Ali. Langsung dijawab. Kalau kita berbicara tentang bisnis, kita berbicara tentang visi dan misi yang diusung oleh perusahaan. Itu pasti salah satunya. Kemudian yang namanya bisnis, dia pasti harus ada profit orientednya. Kalau enggak, itu bukan bisnis, tapi jatuhnya kayak waralaba sosial. Ini yang menariknya. Ini yang perlu saya garis bawahi ya. Nah, bagaimana tentang mencari kualitas karya, kemudian apakah harus membidik itu orang yang populer saja, atau yang bagaimana, atau karyanya yang tidak bagus, tapi orang yang populer kita terbitkan juga, ada standar. Di setiap penerbit itu ada standar. Itu sudah pasti. Standar itu sangat berbeda-beda. Standarnya itu, kalau di kita itu menggabungkannya. Kualitasnya harus dipertimbangkan, kemudian personal brandingnya harus dipertimbangkan. Jangan sampai nanti kualitas karyanya bagus, tapi personal brandingnya tidak ada sama sekali. Lalu buku kita terbitkan, tapi tidak terjual. Itu sama dengan bunuh diri juga. Tapi ada nanti mungkin personality-nya bagus, personal brandingnya bagus, tapi karya-karyanya, mohon maaf, dalam arti kata pornografi. Misal. Itu kan hal-hal yang menyimpang dari, ada loh yang hari ini yang katanya menulis tentang orang-orang dewasa. Tapi sebenarnya mereka tidak menulis itu. Tapi mereka sebenarnya menulis tentang pornografi dalam berbentuk berbalut teks, berbalut novel, cerpen, puisi. Kita sebagai seorang pelaku industri kreatif di dunia penerbitan betul-betul harus mempertimbangkan hal itu semuanya. Ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar, misalnya persoalan pornografi, persoalan asusila, misalnya seperti itu, persoalan kelas, kemudian ada yang berhubungan dengan, lalu bagaimana cara mengatasinya? Pasti banyak pilihan. Banyak penulis-penulis hebat, kalau memang kita tidak harus pakai, kita tidak pakai. Dan itu memang ada kasusnya. Lalu bagaimana dengan karya-karya bagus yang tidak mempunyai bangsa pasar? Ada yang memang kita tidak terbitkan, tapi ada yang kita terbitkan. Ketika itu memang tidak terjual, maka kita sudah siap dengan resiko, oh ini bukan untuk jualan, tapi ini untuk appreciate. Tapi yang dirugikan dia tetap kedua belah pihak juga. Penulisnya rugi karena dia sudah capek-capek menulis, tapi tidak ada royalti karena buku tidak terjual. Atau memang penerbitnya juga rugi karena dia sudah cetak buku banyak tapi nggak terjual. Barangkali seperti itu. Makanya tadi mensiasatinya di satu sisi personal branding penulisnya, yang di sisi lain jangkauan penerbit terhadap media sosial. Yang ketiga itu jangkauan penerbit kerjasama dengan toko buku offline dan toko buku online. Jadi banyak perspektif sebenarnya Bu Patati. Baik. Terima kasih Bang Ali, cukup jelas dan menarik sekali ya. Demikian Kak Patati. Kita berlanjut ke Nusa Tenggara Barat. Ada Bang Din Ali. Silakan Bang Adin Ali Fatih.
Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Uda dan Bang Alizar serta segenap serta malam hari ini. Saya tadi menangkap terakhir yang disampaikan oleh Bang Alizar terkait dengan toko buku fisik yang banyak dianggap tutup. Menarik untuk saya mungkin korek lebih lanjut bagaimana penelitian atau pengamatan Bang Alizar. Apakah gaya berbelanja itu semata-mata orang ingin beralih dari fisik menjadi cara berbelanja online yang mudah diterima, misalnya menerima di tempat, dikirim dari tempat yang lain, langsung diterima di rumah, ataukah memang ada persaingan harga di antara toko buku fisik dengan toko buku online? Bahkan tidak menutup kemungkinan ada terjadi tipu menipu di situ, ada terjadi misalnya dijual dengan online, ada buku pajakan dan sebagainya. Jadi bagaimana pengamatan Bang Alizar, apakah semata-mata berbeda gaya belanjanya ataukah ada persaingan harga, sementara di sisi lain peluang untuk terjadinya kecurangan atau penipu juga besar. Demikian Bang Alizar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Din Ali, waalaikumsalam. Silakan langsung Bang Alizar. Langsung ya. Sangat menarik pertanyaannya. Apa sih yang menyebabkan orang akhirnya berpindah belanja dari offline ke online? Entah itu marketplace, apakah karena harga atau ada faktor-faktor lain seperti itu? Saya ingin tadi Bung Din Ali dari mana? Bima NTB. Bang. NTB. Ya. Oh iya, saya ingin bertanya Bu Kurniasari dari mana? Kurang ini, info voice suaranya nggak hidup. Dari Pariaman Pak, Sumatera Barat. Apakah toko buku offline ada di Pariaman? Offline, yang besar? Oh, nggak ada kalau yang besar. Di Padang adanya. Berapa biaya perjalanan dari Padang ke Pariaman, dari Pariaman ke Padang bolak-balik? Kalau dengan kereta api itu bolak-balik 10.000 lah. Kalau dengan bis itu 15.000, bolak-baliknya 30.000. Hari berapa jam habis? Sekitaran bolak-balik ya 2,5 jam atau 3 jam lah kalau dengan bis itu Pak. Oke, kalau Pak Din Ali dari tempat Pak Din Ali ke toko buku berapa jaraknya? Jaraknya kurang lebih 300 meteran. Oh, 300 meter ke toko buku ya? Cukup besar ya? Sedang-sedang aja. Tapi itu satu-satunya toko buku yang bertahan. Entah dari tahun berapa mungkin sebelum saya lahir itu. Tapi bertahan. Ada yang jaraknya 50 kilo ke tempat toko buku itu? Gimana Bang? Ada yang jaraknya 50 kilo dari tempat buku Pak Ali itu? Nggak ada ya? Soalnya sepulau Sumbawa ini. Ya. Logikanya begini, toko buku itu hanya tersedia di pusat-pusat kota. Dan biasanya di ibu kota provinsi kalau untuk toko buku. Kalau untuk Pulau Jawa mungkin yang ramai toko buku itu hanya di sekitaran Jakarta, Bandung, kemudian Surabaya, kemudian ada Yogyakarta, Solo. Tapi kabupaten-kabupaten yang memang jaraknya dari kota itu sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam, selama ini mereka nggak bisa menikmati buku. Jadi mereka hanya bisa membeli buku di pusat ibu kota itu sekali sebulan, itu pun sambil ada kebutuhan lain. Itu di satu sisi. Jadi ternyata toko buku offline hari ini, kalau kita baca data, hanya bisa mengakses kota-kota besar dan itu mungkin hanya 10% dari daerah total yang ada di Indonesia. Sedangkan era informasi yang internet itu menjangkau ke seluruh pelosok-pelosok tanah air selagi di situ ada ekspedisi. Seperti Yende, Tiki, kemudian JNE dan segala macamnya. Artinya begini, ketika informasi terbuka telah pasar yang tadinya 10% sekarang menjadi 100%. Kebayang ya, yang tadinya
sebaran toko buku itu hanya di 10% wilayah penduduk Indonesia sekarang menjadi 100%. Otomatis pasar yang tadinya 10% menjadi 100%. Itu satu sampel. Yang kedua, kalau kembali harus mengakses ke ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten, mereka yang tadinya perjalanan bisa menghabiskan biaya barangkali 100.000 itu sebentar aja habisnya. Waktu habis, hari habis, uang habis pula, sementara buku yang di bawah 1 atau 2. Pebisnis melihat celah ini loh, Pak Den Ali. Jadi yang dilihat oleh pebisnis itu adalah celah apa sih yang bisa dijangkau oleh pengusaha buku terhadap pembacanya. Maka salah satunya era informasi membukakan celah itu. Mereka ada pertama irit di biayanya, bukan di harga bukunya ya, tapi di biaya untuk mendapatkan buku itu. Yang kedua, mereka mudah untuk mengakses buku itu. Dengan membuka internet, lalu mereka mencari apa yang buku yang mau dicari, akhirnya dapat. Yang paling gampang aja sebenarnya seperti ini. Kita mau beli nasi, tapi ada Gojek. Ada GoFood kan? Kadang-kadang hanya untuk beli nasi saja, padahal itu hanya di depan rumah, jaraknya kisaran 1 kilo, kita udah pesan GoFood. Udah malas keluar, GoFood aja. Apa yang ditawarkan oleh aplikasi hal-hal seperti itu adalah kemudahan berbelanja. Ini yang menyebabkan terjadi transformasi besar-besaran dari offline ke online. Orang ada begitu banyak kemudahan, nah, ditambah tadi ada yang bonus-bonusnya itu udah harga bisa diskon, bisa lebih murah, bebas memilih, pelayanannya juga ramah. Jadi celah itu sebenarnya Pak Din Ali yang membuat orang beralih dari yang tadinya fisik kemudian ke online, orang berbelanja ke online karena ada kemudahan, ada diskon harga, kemudian aksesnya dekat. Mereka pesan dari Jakarta 2 hari, 3 hari sampai di rumah. Padahal mereka hari ini pesan, 2 hari lagi sampai. Itu sangat membantu. Makanya hari ini lahirnya pebisnis online ini gara-gara itu. Karena mereka melihat, oh ini celah nih, ini celah. Siapapun bisa berbisnis. Nggak ada modal pun bisa bisnis hari ini. Itu yang menyebabkan transformasi besar-besaran diantaranya ya, perpindahan ke era digital. Barangkali itu. Kalau ada yang kurang. Oke. Masih boleh lanjut, Ustaz? Masih boleh lanjut? Oke, Bang Din, silakan. Iya, siap. Makasih banyak, Ida. Iya. Bang Alizar. Oke. Tadi toko buku yang offline atau toko buku fisik itu berarti boleh jadi mereka pintu depan saja yang tertutup ya. Tapi aktivitas di dalamnya barangkali tetap berlanjut dengan cara mungkin mereka berjualan online. Yes, betul sekali. Hari ini tidak tertutup kemungkinan dari depannya tidak ada apa-apa, tapi ketika masuk dibukakan pintu pertama itu yang berputar itu jutaan, ratusan juta, miliaran di dalamnya. Makanya ada kasus-kasus yang kemarin karena seperti di Jawa Tengah itu kan itu tuh. Dari depan mereka seperti terlihat pengangguran, tapi ketika masuk ke dalam pintu rumahnya kita bakal menemukan begitu banyak aktivitas kesibukan di dalamnya. Ngapain mereka jualan online? Gitu. Terima kasih Bang Ali, Bang Din Ali, oke. Digital tidak bisa kita abaikan dalam kondisi hari ini. Satu pertanyaan kunci bagi saya Bang Ali ini di bisnis perbukuan. Kabarnya alih ke marketplace itu per minggu puluhan juta. Ya. Kalau boleh bagi motivasi berapa jumlah nominal mingguan per bulannya ya dari buku-buku yang Bang Ali jual, termasuk barangkali diantaranya adalah karya Bang Ali di situ. Oke, saya tidak bakal menyebut nilai pasti, tapi saya mengasih gambaran. Ya. Kalau di kita itu di antara rate 50 ke atas. 50 juta ya? Per bulan. Ya. Artinya 50 ke atas bisa 100 juta, bisa 200 juta, bisa 300 juta. Itu misalnya di teman kita, itu ada yang di rate 400 juta per bulan, omset ya. Ya. Saya ketemu dengan teman-teman yang ada di Jogja, saya sempat tanya, kamu jualan bukunya berapa minimal target per bulan? Ternyata mereka menargetkan per bulan itu di putaran 400. Dan itu kecapai. Ada teman-teman yang marketplace
paling laris dari buku-buku yang Bang Ali jual di toko online itu apa saja? Apa? Marketplace yang paling prospek. Oke. Marketplace ya? Ya. Sebenarnya marketplace ini dia lebih mirip seperti penggunaan kita di Instagram atau di TikTok. Dia punya follower, termasuk Shopee, termasuk Tokopedia, termasuk Blibli, Lazada. Kesemua itu tuh bergantung kepada mana yang difokuskan. Ada teman saya itu dia lebih banyak jualannya di Bukalapak malah. Yeah. Ada lagi yang di Jogja dia lebih banyak jualannya di Tokopedia. Kalau di kita malah yang bagus penjualannya malah di Shopee. Jadi beda-beda, tergantung bagaimana mereka membangun marketplace mereka. Tapi yang saya ingatkan hanya satu hal, marketplace itu hanya bukan fokus utama. Kalau bisa bangun platform sendiri untuk jualan. Jadi marketplace itu adalah fokus pendukung seperti itu. Karena kebijakan marketplace itu bergantung kepada perusahaannya masing-masing. Jadi ketika berubah kebijakan, terpaksa kita harus mengikut kebijakan mereka. Jadi saran saya sih seperti itu. Jadi bisa memanfaatkan Tokopedia, bisa Lazada, bisa Blibli, bisa Shopee. Yang penting ini kalau mau jualan di marketplace, pertama update produknya harus stabil. Yang kedua membalas chattingannya itu harus cepat. Jangan sampai orang chatting hari ini baru dibalas 2 hari lagi. Itu konsumen udah langsung lari. Konsumen biasanya kalau chattingan hari ini, dia mau minta balas langsung hari ini. Kalau bisa detik itu juga. Itu perilaku konsumen tuh. Di antaranya. Jadi teman-teman yang ingin masuk ke ranah bisnis ya, maksudnya bisnis buku, wah ini udah nulis nih, mau masuk ke ranah bisnis toko buku lah ya. Itu bisa sih salah satunya marketplace yang jadi sasaran awal. Di marketplace ini mulai membangun. Terus juga bangun jaringan dengan para penerbit-penerbit. Karena kalau di toko buku pasti dong kita menjualkan buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit. Makanya lini buku itu bekerja sama dengan penerbit-penerbit besar di Jakarta. Dia bekerja sama dengan Gramedia, bekerja sama dengan Mizan Sport, bekerja sama dengan Republika, bekerja sama dengan Agromedia, dengan Huta Media, dengan Sira Media, dengan Kawam Media. Hampir rata-rata penerbit-penerbit yang ada di Jakarta Pusat itu bekerja sama dengan lini buku untuk distribusi penjualan buku. Nah, membangun ini memang butuh proses. Prosesnya itu butuh setahun, 2 tahun, karena kita harus melobi, mendilkan kerjasama, baru mereka terima kerjasama kita. Begitu, Bang Subhan. Alizar Tanjung, luar biasa ya. Semuanya memang butuh proses, termasuk menulis, ya, menjual buku, dan beralih ke ranah digital ya. Semakin menarik saya kira diskusi malam hari ini. Teman-teman ada waktu lebih kurang 30 menit ke depan untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya. Silakan diajukan kepada instruktur tamu kita Bang Alizar Tanjung. Silakan diaktifkan. Ya. Waalaikumsalam. Kan Kak Masya? Ya, Bang Ali, gimana? Misalkan kalau menerbitkan buku di penerbitnya Bang Ali, nanti bisa dipasarkan di yang punya Bang Ali kayak? Ya. Oke, langsung saya jawab ya. Ya. Kalau persoalan penerbitan, teman-teman sih bebas mau menerbitkan dimanapun. Kalau di kita juga sama sih. Setiap naskah yang masuk itu pasti ada kuratorial dari editor. Jadi memang ada yang akhirnya kita terbitkan dan kita terima, ada yang akhirnya memang kita tidak bisa terima. Karena setelah melalui hasil kajian riset editor, oh ini layak untuk diterbitkan, oh ini belum. Ada yang seperti itu. Kemudian juga ada, seingat saya Bang Subhan itu juga mempunyai penerbit namanya Egypt Van Andalas, Advan Media. Bang Subhan beliau mempunyai penerbit. Saya pikir teman-teman lebih banyak berkomunikasi dengan beliau mengenai penerbitan itu bakal lebih terinci karena biasa berbaur sehari-hari dengan beliau seperti itu. Kemudian kalau teman-teman juga mau menerbitkan buku seperti di Gramedia, di Agro ataupun di ada di grupnya Kawah Media atau Republika, itu kesempatan itu terbuka. Biasanya yang menjadi pertimbangan dari para
editor media itu memang pertama persoalan kualitas, yang kedua persoalan personal branding. Kalau kedua-duanya itu sudah bagus, biasanya mereka nggak ada lagi alasannya untuk menolak. Biasanya seperti itu, Bu Masya. Saya berikan jawaban. Mudah-mudahan jawaban ini cukup membantu. Boleh dikirimkan kemanapun, boleh juga dikirim ke kita, semuanya terbuka. Terima kasih, Bang. Ya, Bang Ali. Baik, teman-teman lainnya, silakan. Kita masih ada waktu untuk videonya atau menulis di kolom komentar. Silakan, teman-teman. Tips menulis untuk pemula, start dari Hilal Hamdan. Ya, silakan Bang Ali. Gimana, Bang? Bagi tips menulis untuk pemula dari yang bertanya siapa, Bang? Tip ya untuk penulis pemula ya. Ya. Apa ya? Kalau pengalaman sih hampir yang dilewati oleh setiap penulis itu pasti pembaca. Yeah. Ini salah satunya, penulis pasti membaca apapun. Entah itu membaca dalam arti kata alam yang berada di sekitar mereka, atau memang membaca buku. Itu biasanya seperti itu. Kemudian kalau dulu kita menulis itu, saya pribadi itu mempunyai buku saku di saku saya. Terakhir saya lihat cara teman-teman sudah berubah. Mereka menulis itu di Instagram. Pasti teman-teman punya Instagram atau punya Facebook. Kenapa kita tidak merutinkan saja menulis di Facebook atau di Instagram satu hari satu tulisan, misal seperti itu. Jadi kebiasaan itu nanti, ternyata dalam 1 bulan tanpa sadar kita sudah menulis 30 tulisan pendek. Dan itu sudah menjadi tulisan kan. Jadi tidak harus menulis cerpen atau puisi, menulis itu banyak hal. Bisa jadi prosa, bisa jadi buku-buku ilmiah, bisa jadi buku-buku populer, bisa jadi tentang dunia memasak kan. Banyak kan tulisan-tulisan hari ini tentang kuliner, misalnya seperti itu. Jadi sebagai pemula itu sebenarnya apa ada penulis pemula atau tidak? Enggak sih, saya pikir hanya persoalan proses waktu aja. Kalau teman-teman udah menulis, berarti teman-teman udah penulis begitu. Persoalan bagaimana prosesnya, memang itu harus dimatangkan. Yang namanya proses itu kerja keras, kerja rutin, kerja cerdas itu berbanding lurus dengan hasil. Begitu. Kalau saya lihatnya seperti itu. Baik, luar biasa Bang Ali ya. Ada penulis pemula sebenarnya. Jadi semakin banyak Anda menulis, teman-teman, ya bisa berpeluang senior ya. Aktivitas itu baik, selanjutnya kesempatan kepada Kak Tantri Leonita. Di mana ini? Silakan ya. Kak Tantri. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Alizar Tanjung. Agak putus tadi mungkin pertanyaan yang saya ungkapkan ini mungkin sudah dijawab atau mungkin sudah dijelaskan oleh Bang An. Tapi tetap semangat mencoba dan tetap semangat untuk bisa terbit di mayor. Itu aja sih pertanyaan saya Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tantri. Kak Tantri di mana? Kotanya? Saya di Jember. Di Jember. Kak Tantri yang mengajukan pertanyaan. Silakan Bang Ali. Pertama, bagaimana detail cara membangun personal branding? Berat ya pertanyaannya. Ya. Saya jawab dulu dengan senyuman ya. Mudah-mudahan senyuman saya ini bisa menjawab 50%. Kalau saya jawab yang kedua dulu lah, yang mengenai ciri khas ya. Ciri khas, saya jawab dengan sampel. Ada penulis Turki. Penulis Turki ini namanya Orhan Pamuk. Dia menulis novel. Novel-novel yang dia tulis itu adalah
yang berhubungan dengan Turki dalam sejarah seperti itu. Di antara novel yang dia tulis itu adalah Snow, dan dia mendapat penghargaan Nobel tingkat sastra internasional seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Orhan Pamuk? Dia fokus menulis novel, dan itu rata-rata semuanya berhubungan dengan historikalis Turki. Dan detail dia menjabarkannya. Salah satu keunggulan dan kekuatan teknik berceritanya itu terletak di deskripsi dia menceritakan. Nah, itu salah satu. Saya ambil sampel ke Indonesia. Indonesia di antara yang terkenal penulis novel itu adalah yang penulis ini, apa ingat Bang Subhan? Aceh? Pramudia? Yang penulis Aceh? Buya Hamka. Lampuki novelnya. Arafat Nur. Arafat Nur. Arafat Nur itu dia mempunyai keresahan terhadap dampak-dampak yang terjadi akibat peperangan internal di Aceh. Pada akhirnya novel-novelnya banyak membahas tentang bagaimana pergulatan perang yang terjadi, konflik-konflik yang terjadi di Aceh selama perang internal, perang saudara. Itu yang di Aceh. Balik ke salah satu yang terkenal hari ini, ada Boy Chandra. Boy Chandra itu dia fokus menulis tentang kegalauan remaja semuanya. Ini ciri khasnya. Ya, saya jadi ketika dengan dia. betul sekali. Jadi ketika kita membaca Boy Chandra, novel-novel Boy Chandra atau prosa-prosa Boy Chandra, kita bakal menemukan ini anak kok nggak pernah berhenti galau gitu. Ini ciri khas. Lalu kita coba balik lagi ke Terelie. Nah, Terelie itu keresahan yang sedikit lebih agak sosial, pembahasan keresahannya. Mulai dari hafalan surat Delisa, kemudian yang terakhir genrenya sudah beralih ke setengah-setengah fantasi seperti itu. Artinya keresahan-keresahan itu sebenarnya memang tulisan-tulisan itu atau karya-karya itu memang pada akhirnya melekat pada keresahan-keresahan yang dituliskan oleh si penulis itu sendiri. Maka dari tadi saya sampaikan, kalau kita menulis tentang keresahan-keresahan yang memang kita lalui atau memang kita rasakan, lalu keresahan-keresahan itu yang menjadi cerpen, novel, apa segala macamnya, pada akhirnya ciri khas dia bakal muncul dengan sendirinya. Saya ketika membaca tentang Orhan Pamuk yang Snow, yang karyanya Orhan Pamuk atau novel-novel lainnya yang berhubungan dengan Orhan Pamuk, akhirnya saya membaca bagaimana keresahan yang dialami Orhan Pamuk terhadap negaranya sendiri. Di mana ketika Kemal Atatürk berkuasa, orang banyak gadis-gadis banyak bunuh diri karena mereka tidak diizinkan lagi untuk berjilbab. Kemudian kota-kota seperti menjadi kota hantu seperti itu. Lalu saya juga membaca misalnya novel-novel Haruki Murakami yang berada di Jepang misalnya, dan lagi-lagi dia pengeraih penghargaan novel Nobel, penghargaan bergensi dunia internasional. Dan ternyata Haruki Murakami juga memiliki keresahan-keresahan terhadap dunia remaja. Maka novel-novelnya banyak mengangkatkan persoalan-persoalan remaja, terkadang dia menjadi tokohnya dalam cerita itu sendiri, lalu kita bakal menemukan penyimpangan-penyimpangan seksual. Berarti Haruki Murakami dia mempunyai keresahan-keresahan yang mendalam terhadap hal-hal yang berhubungan dengan hal itu. Begitu juga di Indonesia ada Pram, kemudian hari ini ada Eka Kurniawan. Setiap orang pasti memiliki keresahan-keresahan. Tergantung bagaimana si penulisnya mengeksplorasi, menggali lebih dalam keresahan-keresahan itu, merisetnya, kemudian menjadikan keresahan-keresahan itu sebagai gagasan, ide, konsep. Itu yang dia lahirkan menjadi karya-karyanya.
Maka sebenarnya karya itu kita tidak bisa memaksakan kepada sesuatu hal yang memang kita nggak memiliki keresahan terhadap hal itu dan tidak menguasai hal itu. Itu barangkali yang berhubungan dengan ciri khas. Jadi ciri khas itu bakal muncul dengan sendirinya ketika memang kita sudah mengeksplorasi lebih mendalam terhadap apa yang ingin kita tulis. Dia bakal muncul dengan sendirinya. Termasuk yang dialami oleh Habibur Rahman Al-Zirezi. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menulis novel-novel yang bergenre yang sentuhannya dunia Islam. Hampir di seluruh novelnya. Baik yang bumi cinta ya. Kemudian Api Tauhid, kemudian banyak lagi novel-novel lainnya. Dan ternyata sentuhannya pasti kita bakal ketemu. Ini dia mengambil sisi di dunia Islam dan itu yang dia gali lebih mendalam. Lagi-lagi keunggulannya adalah di teknik berceritanya itu dia bermain di Thailand narasi dan deskripsi dari setiap peristiwa yang dia gambarkan dalam novelnya. Begitu. Hal itu juga terjadi dengan Terelie. Kalau kita Andrea Hirata. Kalau kita baca Andrea Hirata, kita membaca siapa? Kita membaca Babel. Betul kan? Kayak membaca novel-novel Andrea Hirata, kita seperti membaca Bangka Belitung. Berarti dia mempunyai keresahan terhadap Bangka Belitung itu sendiri. Lalu itu yang dia eksplorasi. Tanpa sadar dia sudah mengeksplorasi itu dan meledak. Barangkali itu yang berhubungan dengan keresahan. Lalu bagaimana dengan penerbit menerima naskah kita, gitu ya? Itu salah satu. Ini berhubungan sekali sebenarnya. Editor itu dia sebenarnya adalah pembaca yang sangat telaten. Jadi ketika editor melihat, kan kita mengirimkan karya yang kita terbitkan itu persyaratannya tergantung kepada masing-masing penerbit. Berapa halaman, ukuran, font, kemudian marginnya, kemudian apa yang harus kita lampirkan itu tergantung masing-masing penerbit. Kalau kita bisa mengeksplorasi keresahan itu dengan komoditas, kita kirimkan ke penerbit dia bakal respon. Saya yakin dia bakal respon penerbit begitu. Jadi sebenarnya menerbitkan buku di penerbit besar itu tidak susah. Kalau kita ketemu apa yang kita inginkan terhadap diri kita dalam setiap karya kita. Bahkan penerbit itu yang bakal mencari kita. Makanya seperti ini misalnya sekarang penulis-penulis yang sudah besar-besar itu dia nggak perlu lagi mencari penerbit yang meminta dia untuk menerbitkan naskah di tempat dia, karena penerbitnya sudah kebayang ini penjualannya begini begitu. Yang penting ada kualitas karya yang bagus, kirimkan ke penerbit, nanti penerbit bakal menyandingkan dengan karya kita. Baru nanti ada salah satu perimbangannya itu adalah personal branding di media sosial. Personal branding itu saya lebih mengidentikan seperti kita membangun citra diri kita. Citra diri kita itu berhubungan dengan pembawaan keseharian kita, atau nama yang kita pakai di setiap tulisan kita, kemudian dia lebih kalau dalam bisnis itu brand jatuhnya. Brand itu bisa nama, kemudian bisa ciri khas. Ciri khas itu masuk di personal branding. Ciri khas yang kita usung dalam karya-karya kita itu masuk di personal branding. Kemudian kontinuitas. Kontinuitas itu lebih ke eksistensi. Kita rutin nggak menghasilkan karya. Kalau di media sosial kita rutin nggak update aktivitas kita di sosial media. Kalau saya contohkan sampel yang paling sederhana itu Boy Chandra. Boy Chandra itu personal brandingnya, tadi yang saya katakan pertama dia dikenal sebagai orang penulis galau, penulis roman. Itu masuk dari bagian personal branding. Yang kedua, dia rutin menulis aktivitas tulisan-tulisan pendek dia di Twitter sama Instagram dan TikTok. Itu bagian dari personal branding karena berproduksi dia berkualitas. Yang ketiga misalnya Boy Chandra kemana-mana dia selalu mengatakan saya Boy Chandra. Dia tidak mengganti-ganti namanya dengan Boy Putra, Boy apa, Boy Bilian, dia nggak mengganti. Dia mengatakan saya Boy Chandra, saya penulis, saya Boy Chandra. Itu adalah bagian dari personal branding. Kemudian bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang,
itu rata-rata dimanapun dia berkomunikasi, cara berkomunikasinya sama. Kemudian dia mempunyai argumentasi terhadap dirinya sendiri, mempunyai komitmen. Jadi persoalan personal branding itu banyak sebenarnya. Kalau kita kaji dalam urusan bisnis, itu ada 9 item. Termasuk bagaimana kita memberdayakan orang-orang. Misalnya kalau kita mengelola media sosial, nggak mungkin kita sendiri yang sanggup mengelolanya. Maka kita butuh SDM. Bagaimana SDM memainten promosi diri kita itu bagian dari personal branding kita. Kemudian jangan sampai personal branding kita itu sebentar-bentar berubah, maka dia bakal kacau, dia bakal berantakan. Cara paling gampangnya teman-teman bisa melihat, merujuk kepada penulis-penulis yang hari ini sudah bagus. Pasti mereka mempunyai historical apa yang mereka lakukan sampai pada titik hari ini. Historical itu bisa kita lihat itu. Itu yang bagian dari personal branding yang saya ketahui ya. Tentu yang tidak saya ketahui lebih banyak lagi begitu. Baik, terima kasih Bang Ali ya, dan bikin saya kira luar biasa padat ya, jelas. Kita lanjut pertanyaan barangkali ke Novi Amara. Silakan Kak, aktifkan videonya. Halo, Kak Anissa, masih monitor? Oh iya. Iya, maaf tadi izin tidak mengaktifkan video ya karena sedang ini breastfeeding. Jadi pertanyaannya, Bang Ali, menarik sekali ya tentang keresahan. Kebetulan saya itu sering menulis tentang keresahan saya, terutama tentang keluarga. Beberapa ada yang pengalaman pribadi ataupun dari saudara atau teman terdekat. Tapi saya belum ada keberanian untuk publish karena khawatir jadinya membuka aib gitu. Nah itu kira-kira bagaimana ya solusinya? Apa saya pakai nama pena gitu kalau misalkan mau publish gitu? Selama ini tulisannya masih di laptop aja gitu. Saya Anissa dari Garut. Terima kasih Kak Anissa, ini menarik. Ali, bagaimana menulis barangkali novel yang berangkat dari kisah nyata? Dan itu belum berani dipublish oleh Kak Anissa karena barangkali akan berbenturan dengan pihak-pihak tertentu ya. Oke. Bang. Mbak Anissa ya? Mbak Anissa saya. Oh ya, Mbak Anissa Noviana Hamara. Dari mana Mbak tadi? Dari Garut, Jawa Barat. Nulis novel, cerpen atau apa? Selama ini masih cerpen sih, masih belum novel. Baik. Cuman belum berani publish gitu. Jadi masih nulis berangkat dari keresahan hati tadi gitu. Jadi saya ngerasa terpanggil ya. Keresahan saya kebetulan banyaknya dari pengalaman keluarga gitu. Karena saya dari keluarga broken home dan lain-lain. Pengen sih diceritain, cuman takutnya jadi ngebuka aib gitu. Gimana ya Bang? Kira-kira. Terima kasih. Satu, kita memang harus mendudukkan dulu persepsi dalam kepala kita ya. Karena sebenarnya kita itu di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak bermain-main dengan opini dan persepsi. Persepsi itu lebih anggapan yang kita bangun dan itu seperti sebenarnya tapi itu bukan idealnya. Misalnya ketika kita harus menuliskan tentang hal ini, khawatirnya orang yang ini bakal marah nanti atau ngamuk. Tapi itu kan masih berada dalam kepala kita, belum kenyataan apakah memang seperti itu atau tidak. Ini ada di dalam dunia psikologi sebenarnya. Saya ingin bercerita dengan salah satu penulis cerpen nih. Salah satu penulis cerpen di Indonesia yang cukup terkenal juga namanya Yeti Aka. Yeti Aka ini banyak nulis cerpen di media-media besar di Jakarta maupun di majalah dan bukunya cukup banyak. Dan bahasanya itu adalah bahasan-bahasan rumah tangga. Entah itu piring yang pecah setiap sebentar di dapur, atau kamar mandi yang gimana, atau ruang tidur yang gimana, atau hal-hal yang ambigu yang terjadi, atau penyimpangan-penyimpangan seksual seperti itu. Itu kan
Banyak terjadi dalam rumah tangga. Cuma kan itu seperti aib bagi orang yang berada di dalam rumah itu. Begitu ya, Bu Anissa. Sehingga ada kekhawatiran ketika ini saya tuliskan dalam bentuk cerpen, apakah ini bakal menjadi aib yang saya bocorkan sendiri keluar, seperti itu. Perlu digarisbawahi, cerpen itu bukan a story. Cerpen bukan kisah nyata yang detail, yang kita kisahkan, runut peristiwanya, bagaimana semacamnya, kehidupan kita nyata, lalu yang ditranslate menjadi cerpen, itu bukan cerpen. Bagi saya itu adalah autobiografi. Perjalanan hidup yang dia pelajari, yang dia inikan di dalam rumah tangga, lalu dia tulis kisah detailnya. Begitu. Sedangkan cerpen dia mempunyai daya imajiner. Jadi ketika kita bisa saja mengambil satu sisi di kehidupan rumah tangga kita itu, lalu satu sisi dalam kehidupan rumah tangga itu yang kita riset, kita olah narasinya, ada yang kita tambah kalau memang harus kita tambah, kemudian ada deskripsi yang harus kita gambarkan, ada persoalan dialog yang sebenarnya tidak ada harus kita adakan, ada persoalan narasi-narasi yang memang harus kita perlukan di dalam cerpen itu, dan itu nggak selalu ada dalam kehidupan rumah tangga. Kalau memang pertengkaran rumah tangga itu ada, dan itu memang sangat banyak pertengkaran rumah tangga. Tapi cerpen, kita mempunyai sebuah kesadaran untuk menghasilkan itu sebagai sebuah cerpen yang berangkat dari keresahan tadi, keresahan yang terjadi dalam rumah tangga. Keresahan itu kita gali lagi, di mana titik meresahkannya, di mana titik konfliknya, di mana kita harus memulai alur ceritanya, di mana kita harus mengakhiri. Ketika itu sudah menjadi bahan kajian dalam kepala kita, riset kita, itu lalu kita cerpen, itu baru bagi saya benarnya saat itu dia menjadi cerpen. Jadi persoalan namanya nggak mesti harus nama keluarga kan? Nggak mungkin juga namanya tidak harus merujuk kepada nama orang tua di dalam rumah, atau kepada nama kakak atau nama adik atau nama kita sendiri, tidak. Cerpen itu betul-betul mau namanya siapa saja bisa, setting latarnya bisa kita ganti, kemudian konfliknya bisa kita geser-geser, kemudian arah di mana kita memulai dan mengakhiri bisa kita atur. Jadi ibaratnya kita yang menjadi tuannya ya, tuan atau pencipta dari cerpen itu sendiri. Lalu kita yang mengotak-atik isinya, kita yang mengakhiri, kita yang bikin konflik, kita yang maininya. Yang penting keresahan kita tadi sampai. Tekniknya seperti itu Bu Anissa, sehingga dia tidak menjadi autobiografi. Saya cemasnya nanti seperti itu. Ketika kehidupan broken home, lalu kita tuliskan apa adanya, persis seperti apa yang terjadi dalam kehidupan nyata kita, saya khawatirnya bukan kita yang mengendalikan tulisan itu, tapi emosi-emosi masa lalu yang membuat dia mengalir saja seperti itu, sehingga kita nggak bisa mengendalikan cerpen itu. Ya. Kalau cerpen itu biasanya dia bakal mengatur sedemikian rupa, mengendalikan tokoh-tokohnya, mengendalikan konfliknya, keseluruhannya itu dia kendalikan. Barangkali dari saya sih seperti itu. Persoalan seperti apa cerpen atau tidaknya saya belum membacanya. Barangkali setelah menjadi cerpen bisa kita baca di media, Bu Anissa. Baik, bagaimana Kak Anissa? Ya. Baik, sekali kalau bisa dapat masukan dari Bang Ali itu. Kehormatan sih buat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Kak Anissa. Oke, Bang Ali, kita berada di penghujung ya, 10 menit. Seandainya Bang Ali adalah penulis pemula dan bercita-cita menjadi writer-trainer. Nah, Oke. Halo Bang Ali, cukup didengar? Ulang. Mohon dibantu diulang. Baik, seandainya Bang Ali saat ini adalah seorang penulis pemula, ya seperti mayoritas kami lah di sini. Penulis daring ya. Dan bercita-cita ingin menjadi writer-trainer ke
penulis, pengusaha, dari itu tentu saja memberikan manfaat bagi banyak orang nanti. Nah, langkah apa saja yang akan Bang Ali lakukan? Poin-poinnya. Silakan Bang Ali. Wah, agak sulit ya kalau berandai-andai ini ya. Karena begini, seandainya saya jatuh cinta, berarti saya tidak jatuh cinta. Karena pikiran bekerja berdasarkan apa yang dimasukkan ke dalam pikiran itu sendiri. Ini menariknya. Jadi kalau memang teman-teman atau kawan-kawan ingin masuk dalam ranah bisnis, anggaplah itu pebisnis buku, saya bakal bilang seperti ini, saya pebisnis buku, walaupun sebenarnya saya belum berbisnis buku. Karena kata akan, kata bakal, maka itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Saya akan makan, berarti belum makan. Saya akan ke Jakarta, berarti belum di Jakarta. Pikiran ya, pikiran bawah sadar ya. Jadi yang bekerja dalam kehidupan itu kita itu sebenarnya ada conscious dan subconscious, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar kita itu menggerakkan lebih 80% dari diri kita sendiri. Ketika kita pergi kemana-mana, ke suatu tempat, padahal rutenya ada 5, tapi kita masih saja mengulang rute yang sama. Itu yang bekerja adalah pikiran bawah sadar kita. Nah, dalam persoalan misi dan visi tujuan kehidupan, ketika kita memang ingin mengatakan saya ingin berbisnis buku atau saya ingin berbisnis penerbit di tahun 2005, saya bakal katakan saya berbisnis penerbit di tahun 2025. Maka kata akan, kata bakal itu saya delete. Itu ada itu bakal bekerja. Itu bakal bekerja di alam bawah sadar kita, itu bakal terwujud dengan sendirinya karena nanti semesta bakal mendekat kepada kita. Itu satu. Maka sebagai pemula, ini ya, kalau memang ada kata pemula itu, maka saya katakan saya saya mengatakan kepada diri saya bukan pemula begitu. Kalau penulis ya saya penulis, kalau pebisnis saya pebisnis. Walaupun sebenarnya belum jadi pebisnis, walaupun sebenarnya belum jadi penulis, biar alam bawah sadar kita bekerja. Itu satu yang harus dilakukan. Jadi jangan selalu mengatakan saya bakal menulis novel. Misalnya teman-teman ingin menulis novel, kan? Saya bakal menulis novel. Lebih baik memilih berkata kepada diri sendiri, saya penulis novel. Maka bakal bekerja dengan sendirinya pikiran kita. Itu satu. Itu pertama ya, Bang Subhan. Yang pertama yang dilakukan adalah mendudukkan cara mindset berpikir kita terhadap diri kita. Mau jadi pebisnis, mau jadi penulis, mau jadi pengusaha. Halo, Bang? Halo? Ya, oke, Bang Ali, lanjut. Silakan. Oke. Ya, terus apa tadi lanjutan pertanyaannya, Bang? Halo? Itu ya, yang pertama mendudukkan mindset, mengatur mindset ulang dalam pikiran kita, kita orang seperti apa untuk membentuk alam bawah sadar kita bekerja. Itu. Yang kedua, kalau kita ingin jadi pengusaha, setelah kita membentuk mindset itu sendiri, ya lakukan aja. Persoalan gagal, ya normal. Kehidupan ini kalau nggak ada tantangan, ya nggak ada nikmat-nikmatnya begitu. Ingin jadi penulis, nulis aja. Nulis novel, nulis aja. Mau orang katakan jelek, biar aja, nggak ada masalah. Yang penting kita menghasilkan karya dulu. Proses itu adalah sesuatu hal yang memang harus kita lakukan. Karena proses yang membentuk perjalanan kita, bukan hasil akhir yang membentuk perjalanan kita. Hasil akhir itu hanyalah proses. Gitu. Jadi lewati aja proses. Mau gagal, ya gagal. Mau nanti dikecewakan, ya nggak apa-apa, dikecewakan dulu. Mau nanti mau nanti dikhianati, ya biarkan aja dulu. Karena itu adalah bagian dari proses. Mau nanti setelah dilakukan, oh ternyata rugi kan, bisnis apalagi bisnis ya. Bisnis itu belum tentu untung, banyak ruginya. Rugi dikhianati, rugi di uangnya, rugi di gajinya. Untung belum ada gaji staf harus dikeluarkan. Lakukan aja. Karena proses itu pada akhirnya bakal membentuk pola berpikir kita sendiri. Juga bakal membentuk pola aktivitas kita, juga bakal membentuk pola kerjanya kita. Itu sih Bang Subhan.
Baik, terima kasih Bang Ali. Ya, dimulai saja ya, dimulai saja. Artinya nikmati proses itu, teman-teman. Nah, dari proses itulah nanti kita akan menjadi apa? Termasuk menjadi penulis atau termasuk menjadi pengusaha ya, di ranah penulis. Bang Ali, 5 menit terakhir sebagai closing statement barangkali, silakan. Bingung saya kalau closing nih. Ya, pesan-pesan Bang Ali sajalah, apa yang keren gitu. Semuanya udah keren tadi. Untuk ini ya, rekan-rekan yang menulis baik di di media manapun, barangkali yang tadi yang saya sampaikan itu mungkin adalah bagian penutup kunci mengenai mindset tadi itu, mindset dan memulai aja jalani itu. Kemudian hal-hal lainnya begini loh, kita di dunia ini bukan dilihat dari, karena setiap manusia itu spesial ya, sangat-sangat spesial. Manusia siapapun dia, mau orang buta sekalipun, orang tuli sekalipun, di mata Tuhan dia sangat spesial. Di mata malaikat dia juga sangat-sangat spesial. Dan kita yang ada di ruangan ini, ruangan Zoom meeting ini adalah ya bagian dari orang-orang spesial yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mempunyai potensi, dan potensi itu ya kita pergunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam kehidupan yang pendek ini, begitu. Karena kita dilihat oleh Tuhan itu bukan dari jabatan atau karir kita, tapi dari pikiran, gagasan, kemudian kedekatan, kemudian ekspansi yang kita bangun untuk kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu sih Bang Subhan. Dan saya kepada teman-teman yang ada di ruangan Zoom meeting ini, banyak sekali barangkali kata-kata yang tidak pada tempatnya atau yang barangkali menyinggung hati. Misalnya ada ucapan-ucapan seperti menjadi pedagang, sementara di sini ada PNS apa segala macamnya. Saya tidak ada maksud seperti itu. Yeah. Dan setiap keilmuan kita itu mempunyai tujuannya sendiri-sendiri. Kebetulan saya jalurnya di dunia penulis dan dagang, maka saya fokus di dunia itu. Teman-teman yang di dunia guru, menulis juga sangat dibutuhkan di dunia guru, dunia PNS juga sama. Karena menulis itu dimanapun dia bisa berafiliasi, seperti itu. Barangkali itu aja Bang Subhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bang Subhan dan teman-teman untuk berbagi di Zoom meeting ini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Di sini kita bisa bertukar pikiran. Bukan persoalan saya lebih hebat atau lebih pandai dari teman-teman, tapi persoalan setiap kita itu butuh ruang berbagi. Itu saja. Ya, terima kasih Bang Alizar Tanjung sudah berbagi di kelas menulis daring sesi malam hari ini ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Ali sepanjang 2 jam terakhir tadi adalah poin-poin penting untuk menjadi writer-trainer. Teman-teman silakan mood dan dibagikan inspirasi malam hari ini kepada siapa saja, dan tentu saja sila ilmunya dipraktikkan. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bang Alizar Tanjung. Nanti boleh japri-japrian ya, tanya apa saja tentang menulis, menerbitkan buku, atau bahkan berbisnis kopi, beras, masker, jahe, dan lain sebagainya yang dilakoni oleh Bang Alizar Tanjung hari ini di masa pandemi. Saya kira beliau adalah anak muda yang inspiratif dan patut kita jadikan salah satu rujukan untuk menjadi inspirasi motivator di ranah kepenulisan. Sesi kelas malam hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.